Perawatan. Sila melihat Arel dan Farel bergantian. Ia melangkahkan kakinya ke Arel yang sumringah sedangkan Farel mulai khawatir dan Gibran serta Nando malah tegang. "Sayang, kamu mengenaliku." Senyum tampan Arel mengangkat tangannya hendak membelai wajah Sila namun ditepis oleh Sila hingga Arel terbelalak. "Udah berapa kali aku bilang, Om, jangan berektil menjadi Om Ravan. Aku udah bilang sampai mulutku berbuih kalian itu berbeda," kata Sila dengan tatapan tajamnya. Farel terperangah mendengar perkataan Sila yang otomatis mengenalinya. Gibran dan Nando juga menganga lebar. "Oh, itu Tuan Arel," tebak Pipi mengangguk-ngangguk padahal ia tidak tahu itu Farel atau bukan hanya karena Sila yang tahu. "Apa maksudmu, Maharani?" Arel bersikeras tidak mau mengakui dirinya Arel. "Cukup, berhenti memanggilku Maharani, Pak. Hanya Om Rapan yang memanggilku Maharani." Pekik Sila memanggil Arel Bapak saking geramnya. Nando dan Gibran menahan tawa seketika dan Farel tertawa puas karena Arel dipanggil Bapak oleh kekasihnya. Arel menjatuhkan rahangnya. "Bapak tahu bedanya Bapak dengan Om Ravan?" tanya Sila dibalas gelengan oleh Arel. "Bapak banyak kerutannya," jawab Sila asal membuat Arel memegang wajahnya seketika. Nando dan Gibran tak kuasa menahan tawanya. Akhirnya tawa mereka pecah membahana dan Pipi membekap mulutnya yang sedang tertawa. "Sial, kenapa gadis arogan ini bisa mengenaliku bahkan aku dan dia sangat persis. Aku berkerut, apa-apaan ini?" Batin Arel malah percaya dirinya ada kerutan sepertinya Arel harus pergi ke dokter kecantikan. Sila berjalan ke arah Farel lalu memukul dada bina kekasihnya. "Ah sayang," Farel meringis manja. "Om mau mengerjaiku ya?" tanya Sila dengan kesal. Farel menggulung senyumnya. "Dia yang bersikeras ingin membuatmu bingung," jawab Farel mengusap sayang kepala Sila sambil melirik Arel. Arel segera pergi sambil memegang wajahnya sekiranya mencari kerutan yang dimaksud Sila. Nando segera pamit pada Farel yang dibalas anggukan oleh Farel dan Gibran menarik tangan Pipi berjalan menuju ke dapur. "Mana jam tangan Om?" tanya Sila. Farel mengeluarkan jam tangan pemberian Sila. Sila merebutnya dan memasangkannya kembali ke tangan Farel. Farel menatap lekat Sila. Sungguh ia merasa dirinya begitu beruntung memiliki Sila yang sangat baik hati, tidak serakah, tidak haus akan kekuasaan. Jika wanita di luar sana pasti akan merayu Arel karena kemungkinan Arel adalah pewaris Fox Group. Walaupun Farel sudah menjadi CEO Fox Group tapi ia tidak mau merebut hak untuk abangnya. Dan juga mana ada wanita yang mau menolak penguasa Fox Group jika Arel memang penguasa sesungguhnya. "Kenapa Om?" tanya Sila dengan bingung menatap Farel yang menatapnya dengan intens. "Aku beruntung memilikimu sayang, kamu tetap bersamaku meski aku bukan penguasa Fox Group nanti," ujar Farel dengan lembut. Sila tersenyum manis lalu melingkarkan tangannya di leher Farel dan memeluknya begitu manja. "Om adalah yang terbaik, mirip seperti papaku dan aku yakin pasti Om bisa membuka usaha nasi padang nanti." Ejek Sila membuat Farel gemas menciumi sisi wajah Sila yang tertawa cekikikan. "Aku tidak pandai masak masakan Padang sayang, aku bisa masak makanan luar," jawab Farel. Sila masih asik dengan tawanya. "Bagaimana kamu bisa membedakan kami sayang?" tanya Farel penasaran. "Pertama aku lihat Om pakai baju kaos hitam dan aku tahu Om suka warna hitam. Kedua tatapan Om yang lebih dalam daripada Farel yang menatapku," jawab Sila dengan santai. Farel tertawa lebar. "Aku benar-benar kagum akan kecerdasanmu sayang." Farel kembali memeluk Sila. Sedangkan di dapur, Pipi ngomel-ngomel pada Gibran yang membuatnya ada di dapur. "Kenapa kamu bawaku ke sini?" tanya Pipi dengan mata melotot galak. "Hei, aku membantumu yang akan dijadikan obat nyamuk oleh mereka," jawab Gibran seakan tak terima Pipi malah memarahinya. "Aku terima jadi obat nyamuk mereka? Kau tidak lihat betapa romantisnya mereka, ha? Terutama artisku yang sangat hebat bisa mengenali Tuan Muda Farel padahal mereka sangat mirip tidak ada bedanya," omel Pipi. "Terserahmu saja," acuh Gibran merasa malas ribut dengan Pipi. Pipi hendak pergi namun tangannya dicekal oleh Gibran. "Apa?" tanya Pipi dengan nada membentak. "Kau buatkan aku makanan?" pinta Gibran memelas. Pipi hendak mengabaikannya tapi mendengar suara perut Gibran membuatnya menghela napas panjang. Mau tak mau ia harus masak untuk dokter menyebalkan ini.
Sebab Pipi masih punya hati bukan? Ya walaupun dia galak tak berbeda jauh dengan Sila. Abang ngapain kesini? Tanya Franz akan tak percaya Ariel membawanya ke rumah kecantikan. Cepatlah turun, titah Ariel. Dengan wajah bodoh, Franz turun dan mengekori abangnya itu. Entah mengapa Ariel nyaman bersama adiknya itu. Mungkin sejak Franz menyelamatkan nyawanya hari itu, kini mereka jarang bertengkar, malah Ariel membela Franz terang-terangan di depan Mami dan papinya. Selamat datang Tuan Muda, ucap para pekerjanya yang sempat terkejut dengan kedatangan Ariel. Bisakah produk kalian menghilangkan kerutan di wajahku? Tanya Ariel membuat Franz menjatuhkan rahangnya. Abang bicara apa? Tanya Franz seolah protes. Diamlah, pinta Ariel lembut mengacak rambut Franz. Franz hanya mendengus merapikan rambutnya. Kapan lagi ia bisa sedekat ini dengan saudaranya? Biasanya abangnya itu cuek dan dingin. Franz menatap datar ke langit-langit ruang tertutup kini. Ia berdecak malu mendengar ocehan Ariel yang mengatakan Ariel sudah berkeriput. Entah hantu dari mana yang mengatakan Bang Farel berkeriput. Keriput dari mana coba? Apa dia bodoh? Ya Tuhan, bantu sadarkan abangku yang sudah tidak waras ini. Batin Franz. Kenapa abang perawatan wajah? Dan juga kenapa bertanya seperti tadi? Memalukan tahu nggak? Cecar Franz dengan kesal. Ada seseorang yang memanggil abangmu ini dengan bapak. Jawab Ariel membuat Franz menjatuhkan rahangnya. Apa? Hanya karena memanggil abang bapak? Pekik Franz. Diam, kau berisik sekali, ketus Ariel. Franz memijat pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Dasar tidak waras, umpat Franz dengan nada pelan tak didengar oleh Ariel yang sibuk meraba wajahnya. Abang bawa aku kemana? Tanya Franz melihat jalan yang dituju abangnya berbeda. Ke kantor, jawabnya santai. Abang, mataku ngantuk kalau berada di dalam ruangan kerja abang itu. Aku sama sekali tidak berbakat bekerja di kantor, protes Franz. Ya sudah, kau bawa mobilku nanti, jawab Ariel menekan kepala Franz. Franz menganga mendengarnya. Abang mengizinkanku bawa mobil ini? Tanya Franz seakan tidak percaya. Memang apa salahnya, bukankah kau tidak mau di kantor? Ya sudah, pulang saja, jawab Ariel dengan santainya seakan tidak sadar dirinya begitu berubah di mata Franz. Lalu abang, pulang naik apa? Tanya Franz berbinar. Bukankah ada Nando, percuma saja punya asisten, jawab Ariel dengan datar membuat Franz tersenyum lebar. Jangan membuatku berubah pikiran, aku benar-benar ada urusan penting di sana, ancam Ariel. Iya bang, iya. Franz melihat arah lain sambil tersenyum senang. Jika abang seperti ini terus, aku betah di sini. Batin Franz tertawa senang dapat pinjaman milik abangnya ini. Franz bukannya tidak mampu membelinya, tapi dipinjamkan sesuatu oleh abangnya yang terkenal pelit. Juga perhitungan pada saudara ini sangatlah berharga, lebih berharga dari apapun.